Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Pos Doa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa di channel Pos Doa. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Besar harapan semoga saudaraku semua diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan diperpanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap makhluk Allah akan mengalami kematian dan malaikat Israel yang bertugas mencabut ruhnya. Setiap makhluk ciptaan Allah yang bernyawa akan mendapatkan ajalnya bila kadar usianya telah habis untuk menjalani kehidupan di dunia. Allah mengirimkan malaikatnya untuk mencabut ruh makhluk tersebut. Ruh ini akan kembali kepada Allah. Kepastian mengenai kematian telah difirmankan Allah dalam Al-Quran pada surah Al-Imran ayat 185. Pada ayat tersebut Allah mengatakan al-maut, tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Malaikat yang ditugasi untuk mencabut nyawa adalah malaikat Israel, atau dikenal pula sebagai malaikat maut. Israel adalah salah satu dari 10 malaikat yang nama dan tugas-tugasnya telah diketahui secara umum. Dengan mengimani keberadaan malaikat Israel, maka seorang muslim turut meyakini keberadaan malaikat maut yang bertugas mencabut setiap makhluk Allah dan kepastian mengenai ajal. Malaikat maut bekerja sangat cepat dalam mengambil ruh orang yang meninggal. Ruh itu berada dalam genggaman 2 malaikat dalam sekejap, lalu membawanya ke langit. Jika ruh tersebut adalah muslim yang taat dan soleh, maka dia akan diantar dengan dibalut kain kafan dan diberikan wewengian dari surga. Tapi ada perlakuan beda dari malaikat maut saat mengambil nyawa orang yang ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Israfil mencabutnya dengan cara penuh penderitaan. Hal ini disebabkan ingkarnya mereka dari menahudikan Allah semasa hidupnya. Bahkan dalam buku Hebatnya Malaikat Makhluk Allah Paling Setia yang diterbitkan Lingkar Pena dikatakan, pencabutan ruh atas orang-orang yang ingkar pada Allah dilakukan secara kasar dan keras. Malaikat maut melakukannya secara memukul muka dan punggung hamba tersebut. Oleh sebab itu, hamba yang ingkar akan meninggal dalam keadaan yang tidak baik atau su'ul khotimah. 3 utusan tanda kematian Imam Al-Ghazali dalam kitab Az-Zuhur Ar-Rihan mengatakan Nabi Yakub alaihissalam telah bersahabat dengan malaikat maut. Suatu hari Nabi Yakub meminta sesuatu dari malaikat maut sebagai tanda persaudaraan mereka. Dikutip laman Nabi Yakub menginginkan agar diberitahu apabila ajalnya telah dekat. Menjawab permintaan itu, malaikat maut menyapui dan akan mengirimkan 2 atau 3 utusan petanda dekatnya ajal. Setelah itu keduanya berpisah sekian lama. Suatu saat keduanya bertemu kembali. Nabi Yakub bertanya pada malaikat maut, apakah kedatangannya untuk berkunjung atau justru mencabut nyawa? Malaikat maut mengatakan dirinya datang untuk mencabut nyawa sang Nabi. Nabi Yakub lalu menanyakan tentang utusan tanda kematian yang dimintanya dahulu pada malaikat. Malaikat maut lantas menjawab, ketiga utusan sudah disampaikan dalam bentuk rambut memutih yang sebelumnya hitam, tubuh lemah yang sebelumnya kuat, dan badan yang membungkuk dari sebelumnya tegap. Dan ketiga utusan tanda kematian itu yang akan diperlihatkan pada setiap Bani Adam sampai kapanpun. Kisah tersebut memberi peringatan kepada setiap manusia tentang urusan kematian. Munculnya ubat, kekuatan badan yang kian lemah, hingga punggung membungkuk termakan usia
dalam tandanya tak akan semakin dekat. Oleh sebab itu, setiap umat muslim mesti membekali diri dengan kesalihan dan ketakwaan pada Allah agar memperoleh kebahagiaan di akhirat setelah kematian. Dengan demikian, setiap muslim sebaiknya selalu mengingat ajal dan berdoa agar kematiannya kelak berada dalam kebaikan. Sebaik-baik bekal menuju kematian adalah tetap teguh memegang akidah Islam. Hal ini telah diingatkan Allah kepada setiap hamba-Nya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa taqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Baik sahabat beriman rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya bagikan pada kali ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ilmu ini kepada kerabat Anda, saudara Anda, dan teman Anda semua, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya. Semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.